Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Ramadhani dengan NIM 081811733007, mahasiswa S1 Teknik Biomedis, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester rekayasa rehabilitasi medis saya. Pada ujian tengah semester, kami ditugaskan untuk mencari 3 jurnal, yaitu satu jurnal mengenai aktuator motor stepper, dan yang ini adalah yang kedua, yaitu peralatan rehabilitasi menggunakan aktuator motor DC Brussels. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Desain dan Validasi Ortosis Lutut Parsial ASIS dengan aktuasi ringkas dan dapat digerakkan kembali. Untuk overview-nya itu adalah pada makalah ini itu menyajikan desain mekatronik dan validasi awal ortosis lutut parsial bantuan untuk individu dengan gangguan muskuloskeletal, misalnya saja orang yang menderita osteoartritis lutut dan nyeri punggung bawah. Osteoartritis itu sendiri adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan tulang rawan yang mengakibatkan sendi memiliki kurangnya sifat fleksibilitas. Pada alat ini tuh menggunakan aktuator penggerak polisi langsung dengan transmisi rasio rendah 7:1. Hal ini bertujuan untuk mengurangi inersia yang dipantulkan untuk back drivability yang tinggi. Untuk memberikan bantuan yang berarti, Brussels Custom Motor DC (BLDC) dirancang dengan belitan yang dienkapsulasi untuk meningkatkan thermal motor. Dengan demikian, output torsinya itu akan terus-menerus. Alat ini yaitu memiliki berat 2,69 kg, dibangun dari semua komponen yang dibuat khusus dengan bobot yang lebih ringan dan ukuran yang lebih ringkas. Kombinasi dari kekompakan, back drivability, dan output torsi itu memungkinkan ortosis untuk memberikan bantuan parsial tanpa menghalangi gerakan alami dari pengguna. Untuk desain alatnya itu kurang lebih seperti berikut ini. Jadi ini adalah aktuatornya, dan alatnya digunakan pada kaki seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari aktuatornya, yaitu yang menggunakan motor BLDC atau Brussels DC rotor luar yang dirancang khusus. Spesifikasi aktuatornya, yaitu pada makalah ini, pada jurnal ini tuh menggunakan motor brushless direct current atau BLDC dengan tipe rotor luar yang dapat menghasilkan lebih tinggi torsi daripada motor BLDC tipe rotor dalam karena celah udara yang lebih besar. Fungsional komponen motor rotor luar adalah stator dan rotor. Kami memperhatikan bahwa motor BLDC rotor luar itu memiliki banyak ruang di dalam stator yang tidak banyak digunakan desain aktuator tradisional. Akibatnya, transmisi satu tahap dapat dirancang agar sesuai di dalam stator untuk mengurangi ketebalan dan berat rakitan. Aktuator ini ideal untuk ortosis bantuan parsial karena keseimbangan antara keluaran torsi berat dan inersia yang dipantulkan. Jadi, kenapa menggunakan BLDC? Itu ada pun beberapa keuntungan lainnya menggunakan aktuator BLDC untuk ortosis ini, yaitu adalah memaksimalkan penggunaan ruang dengan inti yang dirancang khusus, kemudian meminimalkan komponen pendukung untuk mengurangi berat. Jadi komponen pendukungnya itu seminimal mungkin untuk mengurangi berat dari alat bantu ini, dan juga menghindari penggunaan komponen koneksi yang tidak perlu. Cara kerja dari aktuator ini sendiri itu adalah seluruh gearset dibangun di dalam motor yang sama.
Cincin roda gigi terpasang ke permukaan bagian dalam rumahan dan roda gigi matahari langsung terpasang ke poros keluaran rotor. 3 roda gigi planet terhubung dengan roda gigi cincin dan roda gigi matahari, memperkuat torsi dan mentransfernya ke pembawah, yang merupakan output dari aktuator ini, dengan yang dirancang rasio transmisi 7:1. Motor perlu menghasilkan torsi terus-menerus sebesar 1,42 nanometer untuk mewujudkan torsi aktuator kontinu yang diinginkan sebesar 10 nanometer. Ini dicapai dengan merancang kebiasaan motor BLDC dengan teknologi enkapsulasi. Torsi yang dihasilkan oleh motor BLDC disebabkan oleh 2 medan magnet, yaitu ada magnet rotor yang dihasilkan oleh magnet permanen dan medan magnet stator yang dihasilkan oleh arus mengalir melalui belitan. Ortosis yang dirancang terhubung ke sendi lutut pengguna dengan memberikan torsi bantuan yang bermanfaat selama ambulasi dan aktivitas sehari-hari. Mesin cetak 3D bersama dengan 4 tali digunakan untuk mengamankan ortosis ke paha pengguna dan kaki bagian bawah. Torsi yang dihasilkan dari transfer aktuator melalui rumah mekanis dan tali untuk pengguna. Dari output aktuator, attachment seng berisi beberapa lingkar yang dapat disesuaikan komponen untuk memberikan derajat kebebasan tambahan untuk penyesuaian optimal terhadap perbedaan dalam anatomi pengguna. Keterkaitan ini berakhir pada efektor akhir yang pas dengan kaki pengguna seperti pelindung tulang kering atletik. Mekanisme engsel ganda disertakan di antara keluaran aktuator dan attachment seng memungkinkan posisi efektor akhir lebih sesuai dengan benar ke kaki pengguna sambil tetap mentransfer torsi pada bidang sagittal. Nah, untuk analisisnya yang dilakukan itu adalah terdapat eksperimen manusia laki-laki bermassa 80 kilo, tingginya 1,78 meter, menggunakan alat bantu ini sambil membawa massa 9 kilo dengan gerakan berdiri, menurunkan, menahan jongkok, dan mengangkat. Setiap fase ini tuh berlangsung 1,5 detik, diulang 15 kali. Dengan 3 set 5 pengulangan. Untuk 3 kondisi yang diuji yaitu tanpa ortosis, artinya tanpa menggunakan alat bantu ini, kemudian pasif ortosis tidak bertenaga, yaitu alat ini dipasang tapi tidak diaktifkan, dan juga aktif ortosis, yaitu aktif bantuan ortosis bertenaga. Set pasif dan aktif tentunya bergantian karena ini satu alat, maka digunakan pasif dan aktif, jadi habis di on, di off kan. Data MVC diperoleh saat subjek mengontraksikan paha depan secara maksimal terhadap resistensi manual. Semua data EMG diambil sampelnya pada 2000 Hz. Dapat dilihat hasil EMG karenanya upaya otot jauh lebih rendah untuk kondisi ortosis aktif. Jadi upaya otot, jadi EMG itu kan digunakan untuk merekam aktivitas sinyal otot. Dan pada grafik, nanti saya tampilkan grafiknya, yaitu lebih rendah ortosis aktif, karena ortosis aktif ini kan maksudnya alat bantuannya tadi itu kan diaktifkan, sehingga aktivitas sinyal ototnya itu rendah, gitu, karena sudah terbantu oleh alat ortosis aktif ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kemampuan backdraft yang tinggi dari aktuator. Secara keseluruhan, ortosis ini memberikan torsi lutut bantu yang sangat membantu penderita osteoartritis. Karena penderita osteoartritis tadi kan kekurangan fleksibilitasnya. Sehingga dengan dibantunya alat ini akan sangat membantu untuk melakukan gerakan. Nah, ini adalah data yang hasil dari uji coba tadi. Untuk yang biru ini adalah yang aktif, yaitu yang memiliki nilai EMG yang sangat rendah, ya, merekam aktivitas sinyal ototnya itu rendah, artinya ototnya tidak melakukan aktivitas yang sangat tinggi karena sudah terpasang alat yang membantu untuk melakukan pekerjaan. Untuk yang hitam ini adalah
Yang hitam itu adalah yang tanpa ortosis atau tanpa menggunakan alat sama sekali. Dan untuk yang hijau itu yang ortosis pasif, kenapa kok lebih tinggi ya? Karena alatnya dipasang namun tidak digunakan, sehingga kan menambah berat, sehingga orangnya untuk melakukan gerakan juga menjadi lebih sulit, seperti itu. Sehingga yang pasif itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa memakai alat bantu. Jadi kesimpulannya itu adalah desain dan validasi ortosis lutut bertenaga partial asis hadir untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, pada makalah ini itu telah ditingkatkan lingkungan termal dari motor melalui penggunaan teknologi enkapsulasi, sehingga memungkinkan untuk output torsi yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan output torsi dari motor, sehingga mengurangi rasio transmisi dari 24:1 menjadi 7:1 untuk mengurangi inersia yang dipantulkan serta untuk back drivability yang lebih baik. Ortosis yang disajikan dapat mencapai torsi bantuan yang kuat, setidaknya torsi continuous 10 nanometer dan torsi puncak 20 nanometer, menunjukkan torsi back drive rendah kurang dari 1,2 nanometer dan ringan. Jadi alat ini ringan, yaitu 2,69 kg. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.